kasih banyak atas waktu yang telah disediakan ke kami. Nah, tujuan kami nih Pak, di sini guru penggerak sekarang punya tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah, terutama kepala sekolah kita sendiri ya Pak. Nah, di sini yang menjadi pembahasan kami itu mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini. Untuk adik seperti Bapak, sudah lama ya Pak jadi kepala sekolah. Nah, jadi kami ini diminta belajar sekaligus bagaimana cara mewawancarai ini Pak. Nah, yang jadi pertanyaan itu Pak, yang pertama, selama ini selama Bapak menjadi kepala sekolah selama ini, bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan dilema etika atau kehidupan moral? Baiklah, selama saya jadi kepala sekolah, untuk mencari kasus-kasus seperti itu, yang pertama tentu ya mengadakan identifikasi, melakukan pengamatan apakah kasus itu memang terjadi atau tidak. Kalau memang kadang-kadang ya tidak terjadi, kadang isu-isu saja. Tapi kadang-kadang memang sudah diidentifikasi memang ada, untuk kita selesaikan dengan secara musyawarah. Bahwa kita panggil mungkin semua guru, dewan guru, bagaimana untuk memecahkan masalah ini kalau memang itu ada. Saya rasa itu. Baik Pak, berarti tentu pertama kali diidentifikasi, dicari seluk-beluknya Pak ya? Ya, dicari benar atau tidak. Jadi kalau memang benar, nah ya kita cari bagaimana solusi untuk memecahkannya. Berarti ya saya mau nanya dengan Bapak tadi, masalah yang kedua itu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ternyata ada Bapak jawab, yaitu dengan kita diskusi ya Pak? Diskusi, kemudian musyawarah. Bapak berarti kita langsung masuk ke yang ketiga Pak. Setelah berdiskusi, Bapak sudah dapatkan mungkin keputusan kita, apakah prosedur yang Bapak lakukan Pak, atau langkah-langkah selama ini yang dilakukan? Kalau memang itu terjadi, tentu kita sudah dapat data. Nah, tentu bagaimana kita mengambil ya persoalan itu, mendengarkan dan sebutkan apa kira-kira yang terbaik yang untuk solusi ini. Berarti orangnya bersangkutan ya, orang dipanggil ya Pak ya? kita panggil, karena dia kan sudah tahu data kita. Jadi tentu orang itu kita panggil, kita selusuri bagaimana, apa masalahnya. Tentu ya kita langsung berdiskusi dengan orang tersebut, bagaimana hal ini terjadi. Nah, itu kira-kira yang kita memecahkan. Baik Pak. Selama dari permasalahan kan kita sudah jumpa, kita dapat orangnya, kita selusuri. Kemudian hal apa yang menurut Bapak efektif dalam melakukan keputusan tersebut? Sini memang kadang-kadang ya namanya saja pihak kepala sekolah dengan yang bersangkutan sebagai mitra. Memang juga untuk menentukan itu agak sulit juga. Memang perlu waspada juga bagaimana berpikir sebagaimana kebijakan yang harus jangan istilahnya terjadi ya pergeseran emosional, kadang-kadang tersinggung dia. Ini memang agak sulit juga. Jadi mudah-mudahan ya kita selesaikan dengan baik. Ya, yang pihak dia tidak tersinggung juga ya persoalan bisa kita selesaikan. Itu banyak permasalahan yang ada ya Pak ya? Ya, itu banyak bagaimana supaya jangan tersinggung pula menyelesaikan ini. Dari sekian banyak permasalahan yang ada Pak, selama ini apa yang paling menantang selama ini menurut Bapak dalam memutuskan permasalahan yang ada? Itu banyak kalau kita di sekolah ya Pak ya? Belum lagi dari kami mungkin sebagai guru ya Pak ya? Yang menantang kira-kira kadang-kadang itu masalah Pak. Masalah ya uang-uang ya, transparan uang itu kadang-kadang nggak transparan kadang-kadang. Jadi kalau seandainya ya kalau memang itu uang itu merupakan hak bersama ya tentu kita akan bersama. Tapi kadang-kadang transparansi. Jadi kadang-kadang guru ini kadang-kadang ya terlalu apa juga kadang-kadang ya yang tidak wewenang dia so tahu. Nah, jadi sehingga ya sulit untuk mencatat. Tapi yang penting transportasi itu penting supaya dijelaskan oleh kepala sekolah itu dijelaskan. Kalau kepala sekolah selalu menjelaskan itu, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, pasti aman.
Yang kedua juga di sekolah ini kadang-kadang ya pihak-pihak yang seperti ada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Soalnya memang ya ada perpisahan pungutan. Sebetulnya itu kan pungutan liar, tak boleh. Tapi karena tradisi kebiasaan tak mungkin. Jadi itulah kalau solusinya itu perlu transparansi. Jadi sehingga contoh perpisahan itu ya selalu digembur-gemburkan ini. Jadi kalau perpisahan itu kita laksanakan ya orang tua siswa itu kita libatkan, insya Allah akan aman. Itulah kira-kira yang penting kata kuncinya transparansi. Baik Pak, berarti dari permasalahan yang ada nih Pak memang seperti keuangan tadi sensitif ya Pak ya? Ya, sensitif sekali. Memang tidak boleh kita ini ibaratnya pungutan-pungutan. Ya. Tetapi ada masanya ketika tidak dilakukan perjalanan kegiatan yang lain juga tidak saya Pak ya? Itulah. Ya agak sulit ya Pak ya? Sulit. Baiklah Pak, setelah saya mendengar cerita dari Bapak, memang banyak sekali permasalahan ini. Karena saking banyaknya, saya ingin menanya nih Pak. Nah, di antara permasalahan yang ada, apa Bapak memiliki jadwal atau prosedur tertentu misalnya? Atau mungkin bisa jadi Bapak ada, oh kalau untuk permasalahan ini saya mempunyai mungkin rapat saya tertentu atau bagaimana? Ya, kan setiap sekolah itu kan sekolah itu punya program-program sendiri. Ada program itu yang bisa diapakan, itu ada program yang tersirat. Karena contohnya itulah kadang-kadang memang yang itu tuh kadang-kadang dengan terjadinya seperti kayak kejadian-kejadian tersebut kan jelas kalau masalah perpisahan itu tadi kan ada sudah rutinitas, sehingga sudah ada program. Cuman ya bagaimana menyikapi perjalanan perpisahan itu, laksanakan itu dengan baik supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah ya perlu transparansi, kita perlu musyawarahkan baik itu dengan guru dan juga masalah dengan wali murid. Saya rasa itu sudah ada program tertentu untuk pelaksanaan itu. Berarti ada program tertentu, ada musyawarah tertentu kita ya Pak ya. Kan sudah banyak yang Bapak selesaikan selama ini Pak. Nah, selama ini apa faktor apa yang menurut Bapak ini bisa menunjang atau mempermudah Bapak membuat keputusan gitu? Selama ini tentu ya program yang sudah ada kita jalankan dengan baik, dengan secara transparansi. Jadi semua dikomunikasikan dengan guru, dengan wali murid. Kalau kita sudah melaksanakan itu, otomatis tidak ada permasalahan. Tentu akan mengikuti apa yang telah kita buat. Saya rasa itu. Baik Pak, saya bersyukur sekali nih Pak duduk berbincang dengan Bapak. Walaupun dalam hal segi tugas, tapi saya senang banyak ilmu yang saya dapat. Nah, dari sekian banyak nih Pak, dari awal mungkin Bapak jadi guru sampai sekarang mungkin udah mau mendekati pensiun ya Pak ya. Apa kira-kira yang dapat Bapak pelajaran paling penting yang bisa Bapak petik, kemudian mungkin bisa ditransfer ke saya Pak, mungkin bisa untuk pedoman buat saya ke depannya gitu Pak. Oke. Kira-kira. Jadi saya berharap karena ini juga ya alhamdulillah Ibu sudah sedang proses melaksanakan ya guru penggerak. Saya berharap mungkin ya di sana sini banyak ya permasalahan yang harus Ibu selesaikan dengan waktu yang padat begitu, yang banyak waktu Ibu ya. Yang penting pertama ya kalau kita bersungguh-sungguh pasti itu akan mendapat. Jadi jangan setengah-setengah ya. Tuh selama ini saya begitu, asal kita fokus bersungguh-sungguh, tidak ada yang sulit, ada jalan keluarnya. Itu kata kuncinya. Jadi fokus ya insya Allah, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Nah itulah kira-kira yang bisa saya lakukan selama saya jadi guru, selama juga di kepala sekolah. Kalau kita bersungguh-sungguh, yakinlah itu janji Tuhan pasti akan mendapat, dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Itu kira-kira apa saya yang selama ini saya pedomani. Apa yang kita kejar, kalau kita sungguh-sungguh untuk mengejarnya pasti akan dapat. Terima kasih banyak waktunya Pak. Ya. Saya sangat bersyukur sekali
dapat hal baru dari Bapak. Baik itu kayak ketika kita bersungguh-sungguh, apapun yang kita usahakan, kalau continue pasti dapat ya Pak. Ada jalan keluarnya, sesulit apapun ada jalan keluar. Mudah-mudahan ya Pak ya, Ya. anak Bapak ini walaupun ibaratnya honor sekarang, mudah-mudahan ada jalan yang lapang ke depannya Pak ya. Terima kasih banyak waktunya Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Nah, tujuan kedatangan saya nih Pak, kebetulan kemarin anak Bapak ini ikut ujian tes guru penggerak, alhamdulillah lulus. Dan tiba masanya di akhir ini, ia bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan bagaimana mengambil keputusan Pak. Alhamdulillah, Bapak bersedia kan Pak? Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Ganes apa namanya wawancara saya keputusan dari kepala sekolah ya. Alhamdulillah saya selama ini sudah dari tahun 2012 sampai sekarang walaupun tidak di satu tempat di kepala sekolah, beberapa tempat sudah tidak di kepala sekolah, terakhir di SD 172. Jadi Pak, selama ini mungkin dari awal Bapak dari kepala sekolah hingga sekarang, kita langsung ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak selama ini mengidentifikasi permasalahan kita ini, baik itu rujukan moral maupun dilema etika Pak? Saya tentunya mengambil keputusan itu tidaklah secara sendiri, terutama berkaitan dengan KBN. Kemudian kita mengidentifikasi apa-apa saja dulu. Misalnya ada beberapa poin, tentu kita klarifikasi dulu mana yang utama, mana yang penting, mana yang terpenting. Jadi itu yang dari sekian banyak masalah yang ada di sekolah itu kita identifikasi, jadi kita pilah-pilah dulu mana yang penting, mana yang terpenting, itu yang kita selesaikan. Namun keputusan itu ada yang perlu kita musyawarahkan, kita bawa di forum majelis guru, ada juga yang melalui beberapa orang guru. Tidak semua masalah yang kita bawa ke forum umum dengan majelis guru. Ada juga yang guru-guru tertentu yang kita butuhkan masukan atau pertimbangan. Saya itu apakah selama ini dalam pengambilan keputusan ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak rancang Pak? Kalau untuk mengambil keputusan itu tentu ada prosedur. Tentunya kita kalau tentang anak, tentang guru dengan misalnya yang selalu bermasalah itu guru dengan siswa, itu kita identifikasi terlebih dahulu apa saja syaratnya. Tentu kita lihat dulu identifikasi, kemudian langkahnya itu tidak sekaligus kita perlu wawancara terhadap guru, kita panggil guru itu, kita dialog terlebih dahulu, diskusi terlebih dahulu, baru kita cari solusi. Kita ambil langkah-langkah yang saya lakukan, saya cari informasi dari pihak guru. Ini misalnya kalau masalah itu guru dengan siswa, boleh. Kemudian kita cari juga informasi dari siswa. Jadi setelah dapat keduanya itu baru kita ambil keputusan. Itulah
kita tidak mau mengambil keputusan sepihak, baru kita ambil keputusan. Baik Pak, jadi ketika ada permasalahan itu kita identifikasi, kita cari informasi dari berbagai pihak ya Pak. Nah setelah kita dapat cari, selama mencari informasi dari berbagai pihak itu, hal apa yang menurut Bapak efektif untuk pengambilan keputusan? Yang lebih efektif untuk mengambil keputusan, kalau masalah ini kan tidak bisa kita tentukan. Istilahnya saya tadi mencontohkan siswa dengan guru, nah, tentu masalah KBM, kedua masalah anak masalah tidak mau belajar, nah, itu yang selalu timbul di sekolah. Jadi kita yang perlu kita cari dulu, langkah yang perlu kita identifikasi tadi, ya langkah yang efektif itu tidak ada lain, yang kita harus cepat menangani. Kita panggil terlebih dulu guru, kemudian dengan anak dengan waktu tidak sama. Jadi itu langkahnya yang pernah saya lakukan, sehingga nampaknya boleh dikatakan efektif. Hal yang efektif, kita selalu terbuka, baik terhadap anak maupun terhadap guru yang kita bina. Berarti Pak, intinya ketika ada permasalahan berarti langsung ya Pak. Langsung. Itu yang membuat efektif, kemudian begitu langsung dan kita transparan setelah itu. Saat transisi, jadi itu kadang-kadang menjadi kita tidak puas untuk menangani, sehingga guru dengan murid itu selalu tidak bisa ditangani dengan baik, karena saling ingin menunjukkan keinginan sendiri, apalagi guru yang kurang mempunyai wibawa, mempunyai karakter yang khusus mendidik, sehingga di situ kadang timbul permasalahan. Namun itulah kita sebagai pimpinan sekolah, tentu kita kedua-duanya itu adopsi masalah-masalah itu, sehingga kita bisa mencari keputusan terakhir. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, apakah ada prosedur atau jadwal tertentu Pak? Prosedurnya begini saja, misalnya masalah itu kalau cari prosedur yang permanen tidak ada. Tidak ada yang khusus masalah di sekolah itu. Prosedurnya yang pertama, langkah prosedur yang khususnya tengok kondisi masalahnya. Kalau dia siswa dengan siswa, tentu ada gurunya terlebih dahulu. Tentu gurunya lah yang menyelesaikan. Antara guru siswa kelas lain dengan kelas satu dengan yang lain, kita cari sepakatan antara kedua guru. Kalau juga tidak ada penyelesaiannya, baru kita ambil, baru kita memasuki menyelesaikan untuk masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut. Sebab di sekolah itu yang banyak terjadi barangkali selama kita menjadi kepala sekolah, yaitu kasus anak-anak. Nah ini kadang-kadang maklum saja lah, anak-anak ini masa perkembangannya, jadi apalagi terkadang pengaruh dari orang pendidikan di rumah dengan di sekolah itu kadang tidak sinkron, tidak sejalan, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan. Kalau gurunya masih bisa untuk mempertimbangkan permasalahan-masalah itu, berarti tidak akan terpanjang masalah itu. Kemudian itulah rasanya kalau permasalahan itu tidak permanen. Istilahnya kan masalah itu kadang-kadang dadakan, kadang-kadang macam-macam terjadi. Tengok kondisi lah.
musyawarah ya Pak ya. Nah, tadi walaupun sudah ada hambatan dengan adanya mungkin mencari solusi yang lain dengan musyawarah, akhirnya kan terpecahkan. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini Pak, hal apa atau adakah orang atau faktor tertentu yang mempermudah mengambil keputusan selama ini?